Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Teknisi All Is Done. Gimana kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja. Oke, sebelum kita lanjut, kita bersihkan dulu kameranya agar kelihatan jelas. Setelah dibersihkan, seperti biasa, di tanganku ini sekarang ada servisan HP Redmi Note 5A, yang mana pada kasus HP ini yaitu botlop. Kalaupun dia mau tampil ke menu, LCD-nya bergaris-garis berwarna hijau, biru, kuning, merah, dan lain-lain. Tentu saja kalau sepintas kita berpikir kalau sudah LCD bergaris berwarna merah, kuning, hijau gitu ya, itu sudah positif di LCD. Tetapi di sini kita akan bahas tuntas apa masalah dari penyakit di LCD tersebut. Setelah saya colokkan charger, di sini hanya tampil lampu notifikasi berwarna putih ya. Itu pertanda kalau memang pengisiannya sudah masuk. Tapi di bagian IC CPU tidak merespon sehingga tidak bisa menampilkan gambar ataupun logo di HP Redmi Note 5A ini. Oke, di sini saya putuskan untuk membongkar HP-nya ya, karena ini sudah menyangkut di bagian mesin. Jadi kita bongkar dulu ya. Di sini proses pembongkarannya saya percepat ya agar tidak terlalu banyak memakan waktu. Di sini kita akan mengeksekusi di bagian CPU, tetapi sebelum kita eksekusi di bagian mesin IC CPU-nya, saya akan mengganti dulu di bagian konektor casnya ya. Barangkali di bagian konektor casnya ini sudah tidak layak lagi karena saya melihat ada bercak-bercak air ataupun korosi di papan PCB konektor casnya ya. Jadi saya tukar dengan yang baru dan saya coba untuk pasang kembali mesinnya untuk mengetes apakah HP ini sudah mau normal ataupun ada memberikan ciri-ciri tanda-tanda kehidupannya, tetapi tidak ada sama sekali. Sini terlihat. Oke, di sini sudah tampil ya. Di sini sudah tampil, tetapi setelah tampil LCD-nya bergaris-garis seperti ini ya. Ini kalau sudah bergaris seperti ini bukan di bagian LCD. Ini jelas di bagian IC CPU-nya yang harus kita eksekusi. Cara seperti ini sangat mudah ya. Bisa dilakukan dengan cara mengganti IC CPU-nya atau merehot di bagian IC CPU-nya. Oke, di sini saya pun masih penasaran ya, masih belum langsung mengerjakan di bagian IC CPU karena saya ingin mencoba dulu di bagian-bagian teringan agar tidak salah vonis ya. Di sini saya coba untuk mengecasnya, saya ulangin lagi, namun hasilnya tetap nihil. Dia tampil logo Mi, mati lagi, tampil lagi dan mati lagi, alias HP ini botlop. Sekali dia tampil, dia memberikan garis notifikasi, garis-garis yang berwarna ya, warna hijau, kuning, biru dan lain sebagainya. Dan di sini juga saya masih untuk mengganti di bagian baterainya ya. Saya coba untuk menggunakan baterai baru, ya barangkali baterainya yang bermasalah. Tetapi juga tidak ada notifikasi tanda-tanda kehidupan. Namun saya cek ukuran tegangan, semua bagian tegangannya normal ya.
bagian arus feedbacknya juga normal, tidak ada masalah. Dan di sini juga saya coba untuk mengganti di bagian flexible charge-nya ya. Flexible charge-nya saya coba lagi, normal juga, tidak ada masalah. Dan saya pasang yang lama, lalu saya cek, ternyata hasilnya sama, tidak ada perubahan. Untuk teman-teman semua ya, kalau mendapatkan kasus yang seperti ini harus benar-benar diteliti ya. Setelah itu saya berpikir untuk merehot di bagian IC CPU. Sebelum saya rehot, saya langsung berikan flux ya. Saya berikan flux, dan jangan lupa untuk menutupin di bagian IC terdekat di bagian IC CPU nya. Semua kameranya dibuka agar tidak meleleh terkena panasnya blower. Di sini saya menggunakan blower Quick 850 analog, di setelan heaternya di 4,5 dan di airnya di setelan 3. Semua setelannya tidak tergantung ya dengan apa yang saya ucapkan tadi. Semua setelannya itu tergantung dari merek ataupun kualitas blower kita masing-masing. Setelah dirasa panas, bisa langsung ditembakkan ke bagian IC CPU nya ya. Jangan terlalu lama, cukup kurang lebih sekitar 10-15 detik untuk proses pemanasan IC CPU nya. Untuk jaraknya tuh jangan terlalu dekat dan jangan terlalu jauh ya. Kurang lebih sekitar 10-15 cm dari IC nya. Setelah dirasa cukup panas, bisa diangkat blowernya ya, lalu dibiarkan sampai dingin dulu. Jangan langsung dipasang, biarkan dulu di bagian mesinnya dingin ya. Setelah dirasa di bagian IC nya sudah dingin, kita bisa coba lagi. Bisa diangkat ya mesinnya, dibersihkan. Di sini saya membersihkannya sudah terbiasa menggunakan minyak kayu putih. Selain minyak kayu putih juga bisa menggunakan cairan thinner, bensin juga bisa, tapi di sini saya selalu dan terbiasa menggunakan minyak kayu putih. Setelah dirasa ini sudah cukup ya, sudah cukup bersih, bisa coba untuk dipasang lagi ya di bagian tulang bezelnya. Ini tenggorokan kok gatel sekali ya. Ya, kita pasang dulu. Kamera depan belakang tidak saya pasang karena di sini hanya untuk mencoba dulu ya. Sini saya mencoba untuk mengganti tombol power on off nya dulu ya, karena tadi saya lupa menggantinya. Barangkali tadi botlop karena tombol powernya, jadi saya mengganti dengan yang copotan dari Redmi Note 5A juga. Intinya setiap dapat kasus dari HP, permasalahan di HP, jangan buru-buru ya di bagian IC besarnya. Intinya tetap didahulukan di bagian-bagian teringan dan terendah dulu ya, baru kalau sudah tidak ada perubahan langsung dieksekusi ke
ke bagian IC besar ya, seperti yang saya kerjakan tadi. Langkah terakhirnya kita lakukan di IC besar, yaitu IC CPU, MMC dan IC power. Di sini sudah tampil logo ya. Setelah saya hidupkan, dia sudah tampil logo. Apakah dia mau tampil ke menu? Ya, sepertinya di sini sudah menampilkan loading ya, bertanda titik 3 di bawah yang berjalan. Sambil menunggu, jangan lupa untuk teman-teman, apabila menurut kalian video ini bermanfaat, jangan lupa di like, di komen, dan di subscribe ya, serta diaktifkan juga loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari teknisi All Is Done. Oke, setelah ini kelihatan kalau HP sudah mau tampil ke menu ya, baterainya kosong. Saya coba colok charger ya. Di sini kelihatan kalau memang baterainya HP ini sudah normal seperti biasanya. Tidak ada garis-garis, tidak ada lelet ataupun loading, macet-macet juga tidak ada. Jadi intinya dari permasalahan ini, sebelum mengeksekusi ke IC besar, coba dulu di bagian teringan dan terendah dulu ya. Oke lah, semoga video ini bermanfaat. Akhir kata dari teknisi All Is Done. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.